Medical timnya United tuh seancur itu, segoblok itu. Nah terserah tuh, itu mau disensor apa nggak ya? Segoblok itu, segoblok itu, segoblok itu. Selamat datang di The United Wave barengan sama gua Mardel aka Mario Delano dengan setup bukan baru sebenarnya, tapi ini adalah setup pertama The United Wave. Ini hanya sebagian setup karena kita masih punya banyak sekali setup yang lainnya. Dan gue di sini menyambut lu nih yang baru saja datang atau mungkin baru subscribe The United Wave yang ada di YouTube. Biasanya lo liatnya itu di akun media sosial gue di Instagram, gue collab post sama United Wave atau mungkin lo juga udah follow di sana. Tapi kok bang lo nggak bikin YouTube? Nah akhirnya sekarang gue bikin YouTube sekarang United Wave dan akhirnya semoga jalan, semoga kita bisa konsisten dan langsung saja untuk berita pertama. Berita pertama atau update-update ya kalau lo udah denger ini kemarin-kemarin ya gue coba pengen recap lah gitu ya. Kita ngomongin soal Dougie Freedman. Ini dia adalah dirteknya Crystal Palace dan ada satu permintaan dari pelatih kesayangan kita semua, Sir Alex Ferguson, yang pengen sebenarnya si Dougie Freedman ini bergabung dengan Dan Ashworth. Gue agak sanksi sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat dari request-requestnya Sir Alex Ferguson, yang paling kita ingat adalah ketika dia mau pensiun, dia itu meminta jajaran direksi manajemen United untuk bisa merekrut David Moyes. Yang ternyata beban itu terlalu berat untuk David Moyes. Sampai akhirnya dia cuman berapa musim itu deh? Semusim, 2 musim, habis itu udah. Habis itu sempat ada caretaker, ada Ryan Giggs pada saat itu. Kalaupun memang ini untuk kebaikan United di musim-musim yang akan datang, gua rasa sih untuk yang paling penting adalah bagaimana untuk Sir Jim Ratcliffe benar-benar bertanggung jawab untuk apapun decision-nya, apapun keputusan untuk tim ini. Salah satunya mereka kemarin udah ada Dan Ashworth, terus juga ada Omar Berrada juga sudah ada. Sampai ke pembangunan atau reallocate Old Trafford. Gue harap sih dengan beberapa movement awal ini nggak cuma gertak sambal doang, nggak cuma panas di awal, karena gue yakin lo juga yang lagi nonton ini, kita sudah cukup sabar, kita sudah cukup capek, kita sudah cukup muak dengan keadaan United di musim ini dan beberapa musim ke belakang, apalagi setelah peninggalannya Sir Alex Ferguson, gue ngerasa sih harus ada namanya pembaharuan. Karena kalau kita ngomongin lagi si Dougie Freedman ini, dia itu sempat menemukan bakat-bakat seperti Michael Olise atau mungkin Eze atau mungkin Guehi gitu ya dari Crystal Palace. Itu yang gue harap United harus benar-benar memikirkan bagaimana ke depannya tim ini mau dibawa kemana. Pemilihan pemain itu memang penting, tetapi balik lagi, orang-orang di belakang layar dari sporting director, mungkin dari sampai medical timnya juga tuh harus harus dilihat gitu. Jangan sampai udah beli pemain bagus, manajemen bagus, pelatih juga disupport oleh banyak sekali support dari berbagai elemen atau aspek, tapi kalau sebelum-sebelumnya juga kita masih mainnya jelek, masih kurang memuaskan, ya mau bikin apa nih MU sekarang? Dan gue harap kehadiran siapapun itu yang nanti akan dinahkodai oleh Sir Jim Ratcliffe yang dia bilang juga, oh Ineos nih pengen ngebuat sesuatu yang baru gitu ya. Sampai yang misalnya kita ngomongin stadion pengen ada ala-ala Santiago Bernabeu-nya lah di Manchester. Karena Manchester itu sejarahnya banyak. Habis itu juga kayak, oh klub ini terlalu besar kalau misalnya kita cuman stuck di situ aja. Nah gue harap sih ya, dengan ada ambisi seperti itu, kita bisa melihat fans MU akan benar-benar fresh di musim yang akan datang. Musim ini udah kita nggak usah pikirin. Ya, good luck siapapun itu. Salah satunya si Dougie Freedman. Kalau emang pengen datang, kalau memang buat kebaikannya United sih, gue siapalah, gue cuman fans. Cuman gue harap siapapun itu nanti yang datang ya harus bisa benar-benar memberikan impact yang sangat luar biasa untuk United. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya. Krisis lini belakang Manchester United yang gua rasa ini sudah jadi masalah klasik.
Kalau kita lihat yang solid gitu ya, zaman-zaman Rio Ferdinand sama Nemanja Vidic, terus juga sempat ada siapa lagi sebelum itu, ada Jaap Stam mungkin, atau mungkin ya Dennis Irwin gitu, siapapun itu, tapi saya ketahuan umurnya kalau sampai sejauh itu ya kalau ngomongin soal back-backnya MU. Tapi selepas ya yang paling gue ingat Ferdinand Vidic gitu ya. Setelah itu pasang surut untuk back dari Manchester United. Apalagi kalau kita ngomongin sekarang masih ada backnya siapa? Rafael Varane, Lisandro Martinez langganan cedera. Habis itu Harry Maguire yang menemukan kembali marwahnya di United tapi ternyata kembali cedera. Itu untuk di back tengah, di back kiri kita melihat untuk Ten Hag kegocek medical timnya United yang gua rasa sih medical timnya United tuh sehancur itu. Segoblok itu. Nah, terserah tuh. Itu mau disensor apa enggak ya? Segoblok itu. Segoblok itu. Segoblok itu. Cuman gue ngerasa kayak hancur banget gitu. Apalagi yang kita tahu bahwa medical team yang katanya baru ini itu didatangkan dari Arsenal. Yang punya track record sebenarnya katanya nih ya. Coba fans Arsenal yang nonton channelnya MU ini boleh kasih tanggapan? Ya, nggak bagus-bagus amat juga, banyak pemain Arsenal yang cedera dan ini pindah ke MU. Terus yang paling nyata contohnya ya, yang dari kemarin kita juga udah bahas dan juga kita lihat di berbagai pemberitaan media adalah Malaysia yang katanya forecastingnya dibilang oke, Januari ya, Januari bisa balik nih, sampai-sampai si Reguilon juga enggak dilanjutin sama United sampai akhirnya Shaw cedera. Habis itu antara Malaysia juga ya masih diharapin. Lo ngarepin Amrabat jadi bek kiri itu gimana coba ya? Atau nggak Lindelof gitu ya, ngapain? Nggak bisa. Sedangkan kita masih punya satu stok pemain muda yang dipinjamkan, yaitu Brandon Williams juga nggak bisa dipanggil. Ya gue rasa ambisi-ambisi MU untuk setidaknya nyolong start untuk bisa lebih baik di musim ini tuh terganjal dengan masalah. Yaitu pemain-pemain yang cedera. Nah ini gue ngerasa kalau kita ngomongin soal balik lagi, MU pengen bikin Class of 2024 gitu. Mau datengin pemain-pemain muda yang bisa di scouting, terus juga harganya murah, potensial. Nah, tapi balik lagi kan, mereka itu harus bisa kuat-kuat mental. Skill itu nomor sekian untuk di MU. Percaya sama gue. Lo bisa lihat sendiri pemain-pemain semacam yang paling baru deh, Anthony. Ya, secara skill ketika main di Ajax tidak terlalu buruk. Sekarang main di MU, buset, buruk banget gitu kan. Jadinya masalah mental sih, apalagi kalau ngomongin lini pertahanan United yang capek banget gitu ya. Onana dibilangnya oke, biang kerok segala macem, tapi meskipun gue sebel juga sama Onana, gue ngerasa back itu berperan penting. Rafael Varane tidak lagi di masa prime-nya. Gue kira setelah dia cabut dari Madrid yang memang dia tanda kutip sudah habis di sana, setidaknya di United itu dia bisa ngasih semacam pengalaman, bisa ngasih semacam tanda kutip ya ketenangan lah di back gitu ya, tapi ternyata tidak bisa juga. Terus juga ya lo ngarepin Lindelof juga kayaknya juga udah susah gitu untuk bisa mengangkat performanya. Terus siapa lagi? Back kiri ya Malaysia, Luke Shaw yang sempat bisa disulap jadi back tengah, ternyata juga nggak bisa segacor itu tuh, udah nggak bisa. Jadi gue ngerasa MU ketika bilang oh kita pengen datengin back mahal, salah satunya back Everton namanya Brand White, bukan ini ya, bukan Lord Brand White ya yang dari Barcelona itu, bukan ya. Nah itu menurut gue pun jangan belinya tuh panic buying, karena United itu selalu terkenal dengan panic buyingnya. Salah satu yang paling gue ingat adalah Marwan Fellaini yang meskipun sebenarnya nggak panik-panik banget, tapi ya hasilnya juga nggak bagus-bagus banget. Terus juga kayak United itu suka FOMO ya. Contoh ketika zaman-zaman dulu mendatangkan Cristiano Ronaldo, tiba-tiba datengin Calaberson yang bagus di Piala Dunia. Oh tapi secara performa nggak terlalu bagus. Tapi terus sekarang ada Amrabat gitu ya. Amrabat juga ya cuma gara-gara nempel Mbappe doang di Piala Dunia. Tapi sekarang nyatanya apa? Jadi banyak yang mubazir kan. Ya mubazir lagi selain ya Malaysia, Mason Mount ya kemarin juga sudah sempat dikabarkan sudah kembali latihan. Jadinya MU jangan mubazir gitu kalau untuk beli pemain. Ya gue tahu sih
Lebih mubazir Chelsea kalau misalnya ngomongin pemain gitu kan ya. Semuanya Engkuku cedera, siapa lagi tuh ya, pemain-pemain nggak jelas semua, udah mana rambutnya mirip semua lagi kan, jadi bingung. Jadi gue ngerasa United, baik lagi gue selalu ngomong gue ngerasa karena ini dari hati gue. Kalau ngomongin soal United, bagaimana mereka bisa kembali ke bukan meraih gelar ya, cuman mereka bisa balik lagi di tempat dimana mereka harusnya berada. Karena waktu gue sedikit cerita gitu ya, waktu gue kemarin ke Manchester waktu Boxing Day, setiap gue kasih tahu ke warlock sekitar gitu ya, ke akamsi, lu ngapain di sini, gue ditanyakan. Gue nonton bola. Oh, which club you support gitu? Man United. Mereka ketawa-tawa. Lu klub tuh tim lu. Waduh, sama warlock aja gue udah dicengin gimana sama netizen Indo yang nggak tahu gitu ya pakai second account. Cuman ya gue ngerasa benar-benar United itu udah semacam mungkin kalau di Indonesia tuh kayak siapa ya? Kayak Persija kali ya. Yang secara nama besar ada, tetapi secara prestasi lagi turun sangat jauh sekali. Itu yang ngebuat gue oke lah. Gue terima saja, gue tahan-tahan aja karena whatever happens, stay United. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya. Striker baru ya. Striker baru di United. Gue ngarep sih Mbappe kan nggak mungkin kan. Orang goblok aja yang kalau ngarep Mbappe ke United tuh nggak mungkin. Dia hatinya udah di Madrid. Tapi siapa yang harus ke United gitu untuk menjadi tandeman atau mungkin saling backup bersama Rasmus Højlund. Ngarep Martial juga udah nggak mungkin. Mendingan cabut aja lah. Yang paling gres lagi, kabar yang digoreng-goreng sama media adalah Malen dari Borussia Dortmund, Daniel Malen, yang dikabarkan ingin tukar guling dengan Jadon Sancho. Saya mah kalau kita ngomongin konteks main FIFA gitu ya, Daniel Malen sih jago. Dan beberapa pertandingan terakhir dia selalu mencetak gol juga untuk Dortmund sekarang di real life-nya. Gua sih nggak masalah kalau misalnya Sancho mau ditukar sama Daniel Malen, silakan. Karena Sancho sendiri yang lo lihat juga dia merasa menemukan kembali hidupnya di Jerman, di Dortmund. Sedangkan untuk bersama Ten Hag sepertinya sulit. Itu yang gue mungkin sedikit sambungkan dengan keadaannya Amad Diallo. Yang dia bilang, wah sosmed tuh toksik. Tapi sebelum itu lo udah ngapus semua postingan MU. Habis itu lo unfollow juga kalau nggak salah kan MU-nya. Terus baru lo bikin klarifikasi kayak gitu kayak, ya bos ketaker gue bilang. Jadi apakah memang pemain-pemain ini tidak kuat dengan culture atau budaya yang diciptakan atau standarnya Ten Hag di United ya? Kita nggak ada yang tahu. Cuman dari sekian dua itu ya, ada Amad Diallo dan Sancho, tapi pemain-pemain yang lainnya juga cukup bisa tough kok ya. Ya ini yang kita lihat dari luar ya, kita nggak tahu dalamnya di United seperti apa. Karena kalau lo juga ingat omongannya soal Jose Mourinho gitu ya, ngomongin Jose Mourinho adalah prestasi terbaiknya dia adalah bisa membawa United ke peringkat 2 Liga Inggris. Itu prestasi terbaik. Orang-orang bilang, lu ngaco kali ya, masa jadi runner up doang, lu bisa bangga. Nah katanya Mourinho, ya lu belum tahu aja dalamnya MU seperti apa. Dan itu katanya akan di-spill waktu series atau film dokumenternya Mourinho itu bakal keluar di salah satu OTT. Kita lihat aja nanti ya. Terus ya Malen ditukar guling sama Sancho. Gua oke. Lu gimana? Terus tadi udah Malen sama Sancho, kita berpindah sedikit ke Spanyol. Spanyol ya. Getafe. Ada Mason Greenwood. Ini polemik yang sangat besar sekali untuk skupnya fans MU. Karena ada sebagian yang bilang dibalikin aja ke United atau malah dijual. Kalau gue pribadi, gue mendingan Greenwood dijual atau nggak usah balik ke Manchester United. Kenapa? Secara kualitas dia cukup bagus, tetapi secara faktor non teknis di luar lapangan yang lo juga udah tahu sendiri masalahnya apa, itu dosanya Greenwood. Tapi pertanyaan gue, ketika dia balik ke United dengan pressure yang sangat besar dari media, dari fans, dari siapapun itu, dari haters, apakah dia kuat untuk menahan itu? Karena sayang aja kalau sampai skillnya dia itu terbuang sia-sia ketika dia balik ke United dan
dia tidak bisa kuat-kuat mental. Itu yang gue rasa menjadi bahan pertimbangan United, mendingan lepas aja. Meskipun kita butuh, jadi ya mendingan scouting lah pemain-pemain bertalenta. Masih ada Amad Diallo yang sebenarnya secara menit bermain sampai gue bikin konten ini, Amad Diallo belum dapat kepercayaan banyak dari Ten Hag. Ya dicobalah, karena lo lihat juga Pellistri ketika di awal-awal ketika Sancho-nya lagi ngambek sama Ten Hag, terus juga Anthony-nya juga cuma muter-muter doang bisanya. Ada Pellistri, cuman Pellistri ujung-ujungnya belum bisa diharapin sampai akhirnya dia dipinjamkan. Nah, dan sekarang United juga bingung. Sampai Garnacho ditaruh di kanan, kadang tukeran sama Rashford, kadang juga Bruno sempat naik ke kanan juga. Cuman ya bongkar pasang tim ini bersama Ten Hag ya menurut gua pemain-pemainnya sangat terbatas, dan itu yang ngebuat gua sekarang berharap pembelian pemain berikutnya itu harus benar-benar bisa efisien, efektif, dan ya bisa memberikan impact yang meskipun tidak instan tapi terlihat progresnya. Itu sih yang gue mau sekarang. Terakhir, ini masih terlalu dini mungkin untuk ngomongin pemain-pemain yang pengen lo datengin atau nggak harapan lo bisa datang ke MU. Tapi gue pengen lo coba deh, lo kasih tau ke gue. Satu pemain yang menurut lo secara logika dan alasan tuh sangat kuat untuk bisa gabung ke United, itu siapa? Siapa pemain itu, posisinya apa, dan apakah menurut lo analisa prospeknya bakal bagus atau enggak di United. Itu dari gue.